Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Surat Ali Imran 3 ayat 45. Nah, dengan menyatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah atau kalimat Tuhan, maka Isa Al-Masih identik dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di mana ada kalimat Tuhan, maka di sana pasti ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, maka di sana pula lah ada kalimatnya Tuhan atau firman-Nya berada. Nah, sama halnya, di mana ada saya, di situ ada suara saya. Di mana ada suara saya, maka di situ ada saya. Baik, pertama saya ingin tegaskan kepada seluruh kaum muslimin untuk teruslah Anda dan keluarga yang Anda sayangi mengaji dan mendekatkan diri kepada majelis ta'lim dan ulama. Karena sungguh sudah dekat zaman penuh fitnah. Apabila iman Anda dan keluarga Anda rapuh karena minim ilmu keislaman, maka bisa memungkinkan Anda atau sebagian keluarga Anda ragu kepada Islam dan akhirnya murtad. Wa iyadzubillah. Seperti contoh video tadi, dia itu adalah seorang murtadin. Dia murtad karena dia salah memahami surat Ali Imran ayat 45. Dia menganggap bahwa ayat itu menunjukkan ketuhanan Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran. Dan ini tentu menyebabkan kekecewaan yang luar biasa di keluarganya yang mayoritas muslim. Maka di kesempatan ini izinkan saya mendoakan Bapak Ibu, semoga Allah lindungi kita dan keluarga yang kita sayangi dari pemurtadan dan pendangkalan akidah. Baik, saya akan bantah anggapan murtadin tadi perihal ketuhanan Nabi Isa dalam Al-Quran. Dia membacakan surat Ali Imran ayat 45. Pertama, di situ ada kata wajihah. Wajihah ini maknanya adalah yang diagungkan, yang diutamakan, atau yang dimuliakan, khususnya dimuliakan di dunia dan akhirat. Tetapi sedikit pun ini bukan bermakna Nabi Isa itu Tuhan. Karena Nabi Isa menegaskan dalam surat Maryam ayat 36, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Berkata Nabi Isa, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian, ini adalah jalan yang lurus. Maka sungguh berniat jahat ketika memaksakan bermakna Tuhan hanya dengan kalimat yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Sedangkan jangankan Nabi Isa, seorang muslim saja bisa dimuliakan di dunia dan akhirat apabila dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukan berarti seorang muslim itu akhirnya menjadi Tuhan. Maka jika diperhatikan ada kata min pada kalimat wa minal muqarrabin, yang artinya bukan hanya Nabi Isa yang dimuliakan dan didekatkan di sisi Allah, masih ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul lainnya. Contoh surat Al-Ahzab ayat 69, wa kana indallahi wajihan. Dan Nabi Musa seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Maka bukan hanya Nabi Isa yang diberikan kalimat wajihan, melainkan juga Nabi Musa dan tentu para nabi lainnya. Sehingga Nabi Isa hanya sebagian kecil yang Allah berikan kemuliaan. Itulah makna kata min pada kalimat wa minal muqarrabin. Kemudian murtadin tadi menyinggung potongan ayat kalimatullah. Ini potongan surat An-Nisa ayat 171. Lalu secara serampangan dia artikan bahwa jika kalimat Allah, maka Allah itu sendiri. Sebagaimana kalau ada suara si murtadin, maka si murtadin itu ada di situ. Kita hanya bisa tertawa dengan murtadin ini. Dia ambil potongan ayat kalimatullah, tetapi dia singkirkan ayat sebelum kata kalimatullah, yaitu innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuh. Si murtadin memotong kalimat ayat ini, karena kalau si murtadin itu baca ayat ini secara sempurna, maka artinya adalah, yaitu sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat Allah, yaitu kalimat kun fayakun, yaitu jadi, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Tanpa adanya proses jima, namun Bunda Maryam bisa mengandung seorang putra. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jal, sehingga ditegaskan pula pada surat Ali Imran ayat 45, yaitu bikalimatim minhu, yaitu penegasan kalimat yang datang dari Allah Azza wa Jal, bukan datang dari yang lain. Cukup jelas bantahan kita kepada si murtadin bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan di dalam Al-Quran. Sehingga semoga ayat berikut yang akan saya bacakan bisa menyadarkan si murtadin bahwa Nabi Isa hanyalah utusan Allah yang menyuruhkan kepada tauhid, yaitu surat Al-Maidah ayat 177.
Ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullahi rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahidam madumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Berkata Nabi Isa, sungguh aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka ya Allah, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi Isa atau Yesus pun berkata di surat Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Yohanes pasal 12 ayat 49, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi siapapun yang menyaksikan.